Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yunita dari Manajemen Keuangan Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi bisnis bab 9, penulisan, permintaan, pesan-pesan rutin dan positif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan intensif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan good news dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif, antara lain sebagai berikut. Pada routine message atau pesan rutin, pembuka berisi tentang pernyataan ide pokok, pertengahan atau isi berisi tentang penjelasan rinci suatu pesan, pada penutup mengingatkan kembali ide-ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Dan pada good news atau berita kabar baik, pembuka berisi pernyataan good news. Pada pertengahan atau isi berisi penjelasan rinci. Pada penutup berisi tentang mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran yang berorientasi ke depan. Keunggulan dan kelemahan pendekatan langsung. Keunggulannya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Kelemahannya yaitu yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Selanjutnya, ikuti penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin adalah dengan pendekatan tanya jawab, seperti meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga produk, sistem pengiriman produk, dan sebagainya. Pada bagian akhir, kemukakan pernyataan keramahan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Penyampaian pesan-pesan positif, baik rutin, good news, dan goodwill, dapat dilakukan dengan pendekatan langsung. Berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan
apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, penjelasan rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poin secara lengkap sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu-ragu terhadap isi atau substansi pesan. Yang ketiga yaitu penutup pesan. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Yang pertama, good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis. Terdapat beberapa contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Berbentuk finansial itu contohnya kenaikan gaji, bonus lembur kerja, intensif, tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. Dan pada non-finansial, contohnya promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, good news tentang produk. Good news yang berkaitan dengan produk dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua, menjawab permintaan pesanan. Bagaimana Anda menjawab permintaan informasi yang baik, berisi penjualan potensial maupun tidak. Menjawab permintaan pesanan ada dua, yaitu menjawab permintaan dengan penjualan potensial dan menjawab permintaan tanpa penjualan. Menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, kredit merupakan suatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin, seperti surat persetujuan kredit atau credit approval letter dan referensi kredit atau credit reference. Kredit ada dua, yaitu persetujuan kredit dan memberikan referensi kredit. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.